Rise and Shine. Happy New Year 2022. Apa kabar semuanya? Senang sekali ya saya Monica Sinaga bisa kembali hadir di bulan Januari tahun yang baru ini. Semoga kita semua tetap dalam kondisi yang baik, sehat, dan tentunya tidak akan pernah kehilangan yang namanya pengharapan. Aku pribadi sudah cukup lama kayaknya ya belum upload sesuatu yang baru untuk aku sharingkan. Karena sejujurnya memang bulan Oktober, November, Desember itu adalah bulan yang sangat hektik banget buat aku dan sekeluarga, aku dan suamiku ya. Kami menghadapi cukup banyak sekali pergumulan yang menguras baik tenaga, pikiran, perasaan, dan keuangan semuanya. Sehingga membuat agak kacau nih schedule untuk Rise and Shine dan juga Rise and Talk. But anyway, aku bersyukur akhirnya aku bisa kembali hadir di hari ini. Terus aku mulai bertanya-tanya kira-kira apa yang bisa aku sharingkan ya di pengalamanku 2021 yang bisa aku bagikan di Rise and Talk. Nah, akhirnya aku ketemu dengan satu kata yang namanya tenang. Ketenangan itu sepertinya menjadi harga yang mahal banget selain dari emas, permata, berlian. Apalagi, kayaknya bukan nggak pakai apalagi ya. Terbukti untuk kita semua manusia yang hidup bernyawa, tinggal dimanapun dengan berbagai latar belakang apapun, yang namanya tenang, ketenangan itu menjadi something yang dicari, dipegang, jangan sampai pergi. Karena kalau pergi bisa kacau, bukan hanya kacau dunia ini, tapi diri dia sendiri akan jadi sangat kacau. Well, jadi ceritanya adalah di bulan Desember tahun yang kemarin 2021, aku dan suami memutuskan untuk menjual mobil kami. Ya, cukup berat, tapi akhirnya karena setelah dipikir-pikir dan memang banyak hal yang harus kami bereskan, akhirnya kami putuskan oke, kita salah satunya adalah dengan menjual mobil kami. Mobil itu sudah bersama dengan kami 5 tahun dan kami bisa membelinya waktu itu adalah juga di akhir-akhir tahun seperti Oktober, November, Desember gitu. Karena biasanya kalau mobil di akhir tahun itu harganya akan cukup murah ya kategorinya, karena kan ada banyak bonus, potongan harga, dan pokoknya menarik lah gitu buat kami. Nah, singkat cerita akhirnya kami juga kepikiran hal yang sama dong. Kalau 5 tahun yang lalu kita bisa mendapatkan mobil spesial dengan harga yang sangat menarik, pastinya di akhir tahun yang lalu kita juga bisa dapatkan mobil yang baru dengan stok 2021 dengan banyak sekali bonus. Karena kami kepikiran, toh kan pandemi gitu, pasti akan banyak sekali stok-stok lama gitu, mobil-mobil yang nggak laku. Anyway, yang kami cari memang masih mobil middle ya, Mobilio, Brio, seperti itu, BRV. Dan akhirnya kami mulai cari-cari itu. Kita mulai cari-cari di satu merek, kemudian merek berikutnya, di showroom berikutnya. Ternyata stok mobil yang middle class itu kebanyakan sold out. Oke, kami sempat ketawa sih ya, aku dan suamiku. Kayaknya ini pandemi atau enggak ya?
Kenapa penjual mobil begitu laris manis? Tapi hari ini kita juga dapat aha momen bahwa ternyata kalau memang sudah waktunya Tuhan untuk memberkati seseorang punya mobil baru, mau itu pandemi, mau itu katanya lagi sulit keuangan, tetap aja yang bersangkutan itu pasti bisa dapat mobil. Itu satu hal yang kami dapatkan sih. Kami pelajarin meskipun akhirnya kita juga harus menerima kenyataan untuk nggak bisa dapatkan mobil baru. Harapan kami seperti yang kami dapatkan di mobil sebelumnya. Padahal aku udah berharap banget itu awal Januari ini kita udah dapat mobil baru. Karena selain memang mobil itu buat kita kerja, buat kaki bekerja, di bulan ini juga adik gue itu akan menikah gitu. So, kita akan punya hajat yang besar, kebayangkan, plus musim hujan, kita butuh banget mobil untuk ngurus ini itu segala macam. Kepanikan pun terjadi, saudara-saudara. Aku mulai tanya marketing ini, aduh dia late respon, aku tanya marketing yang berikutnya, sales yang itu, sales yang ini, semua aku tanyain. Aku menemukan bahwa diriku tuh mulai panik, diriku tuh mulai gak tenang, gerusa-gerusu. Dan ternyata aku baru menyadari itu, bahwa aku sudah mulai kehilangan ketenangan dalam diriku. Hingga pada satu momen dimana gue lagi off, terus gue lagi setrika baju, ada sebuah sharing dari pastor almarhum Andreas Wijaya, yang mana beliau berkata, kenapa sih orang itu sampai nggak tenang, kehilangan ketenangan, kenapa? Ternyata jawabannya simpel, karena dia nggak percaya. Nggak percaya sama siapa? Nggak percaya sama Tuhan yang dia sembah. Padahal Tuhan itu sudah ada di dalam diri setiap manusia. Wah, waktu aku dengar itu, selain aku bersyukur, aku diingatkan saat itu juga, aku merasa itu sebuah pelajaran yang berharga banget untuk aku diingatkan sekali lagi tentang rasa tenang. Dan ternyata ketika kita panik, jelas itu rumusnya orang panik itu gak akan pernah bisa membuat sebuah keputusan yang benar. Alhasil yang dia putuskan akan justru membuat seseorang yang bersangkutan akan jatuh kepada gelombang yang lebih parah lagi. Tinggal tunggu timingnya aja, cepat atau lambat. So, setelah mendengar pelajaran itu, sharing itu, aku pun menghela nafas panjang. Oke, sepertinya aku harus kembalikan ketenangan. Kenapa sih teman-teman? Tenang itu penting for you and me. Karena Tuhan dalam sebuah firman Tuhan pernah bilang, dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Wow. So kalau teman-teman semuanya lagi dalam kondisi yang gak tenang, berarti apa dong? Berarti lu udah mulai kehilangan kekuatan lo, dan di posisi itu akan menjadi sebuah momen buat iblis bekerja dengan lebih giat lagi, bikin lo semakin panik. Karena begitu lo gak tenang, lo akan panik, lo akan gerusa-gerusu, dan lo akan segera membuat keputusan yang justru menghancurkan. Gimana menurut lo guys? Akhirnya gue membuat keputusan
semua nomor-nomor sales itu gue off. Dan gue memutuskan untuk tenang, tidak menerima telepon dari sales manapun, penawaran apapun, dan bener-bener gue tenang. Gue pingin tahu sebenarnya apa sih yang dibutuhin gue, mobil seperti apa, dengan budget yang gue miliki, sehingga gue gak terlalu dan gak harus capek-capek untuk datengin semua merek mobil. Ya gak sih? Well, buat teman-teman yang mungkin kalian adalah seorang sales, nampaknya jika kalian menemukan seseorang konsumen yang tiba-tiba menghilang seperti saya, please jangan dikejar. Siapa tahu dia memang lagi butuh waktu untuk tenang. Karena pada saat dia tenang, dia nanti bisa memutuskan barang apa yang sebenarnya dibutuhkan, modelnya seperti apa, detailnya seperti apa, dan pada saat itu dia pasti akan menghubungin kamu. One of you, of course, one of dari sales yang orang itu hubungin. Ya memang gak semua sih, karena kan sesuai, tentu akan tetap disesuaikan dengan kebutuhan yang bersangkutan, dan juga budget, dan juga selera. Itu sih menurut gue. Well, buat yang lagi gak tenang, ayo mulai tarik nafas. Dan kasih diri untuk diem. Mungkin gak cukup beberapa jam, mungkin gak cukup beberapa hari, mungkin kamu butuh 1 minggu atau lebih. Cari ketenanganmu dulu. Baru putuskan sesuatu. Saya Monica Sinaga, Rise and Talk. See you, God bless you, bye-bye.